Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran IPA kita hari ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Pernahkah teman-teman mendengar berita tentang bencana banjir bandang? Apakah banjir bandang itu? Bagaimana ya banjir bandang dapat terjadi? Atau mungkin teman-teman pernah mendengar bencana abrasi pantai? Bagaimana juga abrasi pantai dapat terjadi? Apa ya penyebabnya? Keseimbangan lingkungan bisa berubah karena faktor alami, seperti peristiwa alam. Namun, ada juga perubahan keseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia. Manusia memanfaatkan berbagai hal yang ada di lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan lingkungan perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dalam menjaga keseimbangan lingkungan, kita juga harus menjaga kelestarian sumber daya alamnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Negara Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, udara, air, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan intan. Kita kembali lagi ke banjir bandang tadi ya. Banjir bandang merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja karena arusnya yang sangat kuat. Tahukah kamu, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir bandang adalah penggundulan hutan atau penebangan hutan secara liar. Fungsi hutan sangat penting, yaitu sebagai daerah resapan air yang dapat menyimpan air hujan lalu mengalirkannya kembali melalui bentuk air tanah. Namun, dengan adanya penggundulan hutan atau penebangan liar, maka air hujan tidak bisa diserap tanah dengan baik, sehingga meluap dan menyebabkan banjir, bahkan tanah longsor. Bagaimana ya dengan abrasi pantai?
Apakah penyebabnya? Abrasi adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga dengan erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam di daerah pantai tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah abrasi pantai adalah dengan menanam hutan mangrove atau hutan bakau. Pohon bakau di pantai dapat menahan air laut. Apabila pohon bakau dirusak dan ditebang secara berlebihan, maka akan terjadi pengikisan pantai atau abrasi. Oleh karena itu, sumber daya alam juga perlu dijaga kelestariannya. Contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, membuat tambak di aliran sungai atau budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pencemaran sungai dan laut beserta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Penyebab pencemaran di sungai yang pertama, limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan sungai menghitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Yang kedua, limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah. Kedua limbah ini dapat mengakibatkan eutrofikasi. Eutrofikasi adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya zat yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh atau nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Upaya untuk pelestarian sungai dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Penyebab pencemaran laut yang pertama adalah limbah dari muara sungai. Yang kedua, racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang minyak. Upaya untuk pelestarian laut yang pertama, tidak mengambil dan merusak terumbu karang serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau saat menangkap hewan laut. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Yang kedua, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, contoh upaya yang dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam
antara lain tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang hutan secara liar, tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, dan lain-lain. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.